Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsuf Johann Gottlieb Fichte dan Friedrich Schelling dari ideologi Jerman. Pertama, biografi Johann Gottlieb Fichte. Beliau lahir pada tanggal 19 Mei 1762 di Ramenau. Ayahnya adalah seorang penyamak kulit dan ibunya adalah seorang penenun pita. Fichte adalah seorang yang cerdas sehingga saat dia menempuh pendidikan beliau mendapatkan dukungan dari Freiherr von Felix, salah satu pemilik tanah negara. Tetapi saat menempuh pendidikan, Fichte harus berhenti karena Freiherr meninggal dan tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan sampai tuntas. Kemudian dia melanjutkan sebagai guru tutor pribadi. Ketika menjadi seorang guru, Fichte bertemu dan berkenalan dengan filsafat Kant. Dalam waktu 4 minggu, beliau telah berhasil menulis bukunya Versuch einer Kritik aller Offenbarung atau usaha suatu kritik atas segala wahyu pada tahun 1792. Pada tahun 1794, Fichte diangkat sebagai filsuf di Universitas Jena. Pada tahun 1798, Fichte menerbitkan artikel berjudul The Basis of Our Belief in a Divine Government of the World, yang kemudian membuatnya dituduh sebagai ateis karena telah mengkarakterisasikan Tuhan sebagai aturan moral di dunia. Pada tahun 1810, Fichte diangkat sebagai profesor di University of Berlin yang waktu itu baru didirikan, dan 4 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 27 Januari 1814, beliau meninggal dunia karena serangan penyakit tifus yang dideritanya. Beliau meninggal pada usia 51 tahun. Pemikiran Fichte. Menurut Fichte, fakta dasar dari alam semesta adalah ego yang bebas atau roh yang bebas. Dengan demikian, dunia merupakan ciptaan roh yang bebas. Filsafatnya disebut Wissenschaftslehre atau ajaran ilmu pengetahuan. Dengan melalui metode deduktif, Fichte mencoba menerangkan hubungan aku atau ego dengan adanya benda-benda atau non-ego. Secara sederhana, Fichte itu dapat diterangkan sebagai berikut. Manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam mengindera objek tersebut, manusia berusaha mengetahui apa yang dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. Biografi Friedrich Wilhelm atau Joseph von Schelling, atau bisa disebut dengan Friedrich Schelling, merupakan filsuf Jerman yang lahir pada tanggal 27 Januari 1775 di Lohn-Burg, Württemberg. Ayahnya seorang pendeta dan pengajar orientalis yang taat. Pada tahun 1783 sampai 84, Schelling menjalani pendidikan di Nurtingen, dan disinilah dia mengenal Friedrich Hölderlin atau penyair. Seniornya yang kemudian bersama-sama meninggalkan Nurtingen untuk belajar teologi di Tübingen meskipun usianya saat itu belum mencukupi. Dalam masa pendidikannya di Tübingen, dirinya dan Hölderlin berkenal dengan Hegel dan mulai mempelajari tentang pemikiran pada para filsuf Yunani kuno. Pemikiran Schelling merupakan filsuf yang menganut aliran idealisme. Pemikiran Schelling tampak pada teorinya tentang yang mutlak mengenai alam. Pada dirinya yang mutlak adalah suatu kegiatan pengenalan yang terjadi terus-menerus, yang bersifat kekal. Pada Schelling dan juga pada Hegel, realitas adalah seorang proses rasional evolusi dunia menuju realisasi berupa suatu ekspresi kebenaran terakhir. Tujuan proses itu adalah suatu keadaan kesadaran diri yang sempurna. Schelling menyebut proses ini sebagai identitas absolut, sedangkan Hegel menyebutnya ideal. Alam semesta ini katanya tidak pernah bisa dibayangkan sebagai sistem rasional.
Di sini ia memperlihatkan bahwa susunan rasional adalah konstruk hipotesis yang memerlukan pembuktian nyata, baik pada alam maupun pada sejarah. Risi 1980-511 menyatakan bahwa filsafat Schelling berkembang melalui 5 tahap, yaitu pada periode pertama, pemikiran Schelling yaitu idealisme subjektif. Sang guru Fichte menjelaskan bahwa pengetahuan harus bertolak dari pengalaman. Periode kedua yaitu Schelling yang menentang teori pertamanya yaitu filsafat alam. Periode ketiga adalah filsafat transendental. Periode keempat adalah filsafat identitas atau identity philosophy, yakni suatu sintesis antara pemikiran Kant di satu sisi dan pemikiran Spinoza di sisi lainnya. Periode kelima, Schelling mengarahkan pemikirannya pada filsafat agama atau positif. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.